Oke, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang guys. Seru nih. Baru servis mobil ya, Kang. Terima kasih. Makasih banyak. Alright. Oke guys, gimana kabar kalian selama bulan puasa ini ya? Teman-teman pasti pada ada puasa, ada yang enggak gitu. Anyway, gue di video kali ini gue mau ada jawab satu pertanyaan dari subscriber, komentar ya dari siapa nih namanya? Samson. Woi, namanya Samson guys. Dibilang, Uncle, pembagian saham itu sejak awal buka atau setelah BEP? Nah, ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi misalkan dia bilang pembagian sahamnya 50-50, 50-50, lalu dia maunya mungkin ya pengen menyisihkan untuk manajemen atau untuk bisnisnya, which is dari 100% keuntungan bersih, dia maunya 40% buat di saving atau disimpan, jadi investasikan lagi buat dana manajemen atau dana usahanya, lalu 30% dibagi ke masing-masing pemegang saham. Oke, Samson, jadi dibaginya kapan? Setelah BEP atau sejak awal buka bisnis udah bagi dividen? Ini menarik ya. Gimana? Kalian maunya gimana? Setelah untung atau sesudah BEP atau balik modal? Kira-kira gimana coba? Nah, ini gue mau sharing ya. Tonton terus sampai selesai. Kita mulai. Jadi begini, tentu namanya bangun usaha bisnis kopi ya, kalian punya kedai kopi, tentu pengen menikmati hasil jeripayahnya ya, usahanya harus tentu mau menikmati. Ini gue sharing menjawab pertanyaan Samson. Gue sharing aja apa yang gue rasakan di awal, karena gue pun posisinya sama seperti lu di awal gitu bro. Jadi waktu itu gue berpikirnya ya, gue bagi dividen itu setahun sekali, gue aturnya setahun sekali. Jadi setiap bulan tuh uangnya, keuntungannya tetap diputerin, Desember dibagi dividen. Jadi di Januari dinolkan lagi. Tadinya begitu. Tapi gue pikir-pikir, temen gue juga, salah satu temen gue bilangnya usaha kuliner saat itu ya, pada awal-awal kita buka itu paling tahannya 5 tahun aja, dibilang begitu. Terus gue pikir-pikir juga, tempat Uncle Joe itu kan bukan punya kita. Kalau one day yang pemiliknya ruko mau ambil tempat kita, terus gimana nasib kita? Itu yang terjadi, situasi kondisi yang gue alamin saat itu. Jadi gue berpikir, kenapa nggak kita tiap bulan aja bagi dividen dari net profitnya gitu ya. Jadi gue sekarang nih, dulu setahun sekali bagi dividen, tapi gue ngerasa jeripayah kita terlalu lama untuk menikmati hasil 1 tahun. Jadi gue berubah, di tahun kedua itu per bulan bagi dividennya, dan sampai hari ini ya. Jadi gue udah rubah tuh. Nah, jadi kalau situasinya, kalau Samson bilang dari awal nunggu BEP ataupun nunggu atau net profit langsung gitu ya, atau dari awal buka atau nunggu BEP, gue rasa ya kalau gue ya dari awal gitu. Kalau lu punya cash flow yang kuat gitu ya, gede, lu nggak butuh duit dari income kopi lu, ya lu set up aja itu seperti uang lupa jadinya ya. Jadi lu anggap bagi dividen setelah BEP. Tapi kalau lu gak BEP gimana? Gitu. Gimana kalau nggak BEP? Terus tidak ada yang dibagi. Nanti udah kekumpul uang numpuk gede tapi belum BEP, begitu dibawa kabur uangnya misalkan. Gua nggak mendoakan itu, tapi ya siapa tahu kan. Jadi ya menurut gua sebaiknya ya, kalau gue tiap bulan gue habisin, tiap
bulan. Karena ini bukan bisnis yang, gue ngerasa ini bukan bisnis yang belum gede lah. Uncle Joe tuh belum besar banget, belum gede gitu, bukan yang miliaran gitu omsetnya, belum tembus 4,8 M, belum, masih kecil kita tuh. Jadi ya udah, gue bagi tiap bulan aja sampai hari ini. Ya investor gue happy, semuanya, everyone happy gitu, nikmati hasil tiap bulan. Lu nggak perlu kerja sama orang, passive income gitu dia dapetin dari Uncle Joe. Ya udah, happy aja sampai hari ini. Tapi kita menyisihkan tiap bulan tuh 10 juta buat saving dan operasional gitu. Itu kalau gue. Nah kalau lu gimana? Apakah mau nunggu BP ataupun dari awal? Terserah. Kalau bagi gua sih dari awal ya. Tiap bulan setup aja langsung bagi dividen gitu dari net profit. Terus soal nanti manajemen mau berkembang, lu sisihin 40%. Kalau menurut gua terlalu besar 40%. Sebaiknya 20% aja. Lu bagi 40-40 si lu sama partner lu. Gitu ya, paling itu sih kalau dari gua. Karena gua berpikir lu sebagai pelaku bisnis, kalau tiap bulan lu nggak nikmatin hasilnya, lu energi lu habis gitu di tengah jalan gitu, capek, nanti ngeluh nggak dapet duit. Jadi itu yang dikhawatirkan kalau dari gua. Tapi kalau lu punya cash flow yang sehat ya silahkan aja gitu. Maksudnya sehat tuh lu punya cash flow pribadi ya. Karena gua ngalamin bangun usaha itu bisnisnya oke, bagus, tapi cash flow pribadi kita yang nggak oke gitu, sehingga melibatkan usahanya kita jadi ketarik gitu, jadi nggak sehat juga. Nah itu gue ngalamin dulu gue ngalamin bisnis gue bagus ya, menghasilkan omset bagus, tapi ketika guanya tidak bagus secara keuangan, itu berpengaruh kepada bisnis gua. Jadi saran gua, sebaiknya sih lu langsung aja sisihin buat operasional dan saving, buat usaha lu, buat kedai lu, sisanya lu bagi dividen langsung sebulan sekali ya. Itu saran gue. Kalau lu punya cara yang berbeda, cara yang lain ya silahkan, monggo. Mungkin teman-teman yang nonton juga punya saran gitu ya, yang lebih better kondisi buat Samson, apakah dibagi langsung habis net profit sebulan sekali, atau nanti nunggu balik modal, yang kita nggak tahu kapan itu balik modal. Ya, walaupun udah tahu pun mungkin masih bisa meleset gitu si balik modal ini. Gimana? Coba kalau teman-teman punya saran, punya advice yang lebih mantep, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi lagi di situ. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel